Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang mendidik anak sesuai watak dan karakteristiknya, ya. Baik, namun sebelum kita mendidik anak sesuai wataknya, tentu kita harus mengenal dan memahami watak mereka, ya. Bu Sari, seperti biasa karena saya biasanya meninjau dari ilmu neuroparenting, ya. Jadi saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, ya. Landasannya apa sih tentang watak ini, ya? Di dalam Al-Qur'anul Karim itu landasannya adalah surat Al-Isra ayat 84, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Pembawaannya masing-masing, ya. Kemudian lanjutannya adalah maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, ya. Jadi pembawaan masing-masing ini diartikan oleh para ilmuwan adalah, ya, pembawaan yang dibawa sejak dalam rahim ibu atau sejak masa janin, ya. Dan ternyata memang ditemukan dalam sebuah hasil observasi, riset, dan sebagainya, ya. Di dalam janin seseorang atau di dalam tubuh manusia itu ada yang kita sebut kromosom, ya. Dan kemudian dikatakan bahwa ciri khas watak diturunkan melalui genetik, ya. Jadi apa kita beserta leluhur ke atas, 7 ke atas, ya. Dan ternyata juga bukan hanya bentuk wajah, bentuk rambut, dan sebagainya. Bukan hanya pesan biologis, tetapi juga watak, ya. Nah, tentu kalau kita pernah belajar biologi, barangkali atau teman-teman yang di dunia kesehatan sering sekali tahu bahwa kromosom seks perempuan itu dikatakan XX, laki-laki, XY, gitu, ya. Itu dikarenakan X kayak gini. Ini pembesaran berkali-kali, ya. Nah, di dalamnya ini ada, ya, ini namanya kromatinnya, dia punya tali-tali, ya. Nah, tali-tali itu ada DNA yang membawa gen, ya. Nah, kalau perempuan, ya, dia bentuknya 2 kali kayak gini, makanya dikatakan kromosom seksnya XX bentuknya, ya. Laki-laki sudah disebut X, ya sudah kita sebut aja ini Y, gitu, ya, seperti alfabet, gitu, ya. Walaupun nggak Y betulan, nggak Y banget, tapi ya sudah kita sebut Y, ya. Ini yang ada pada pria, ya. Paling tidak kita sudah tahu, oh kayak gini rupanya, ya. Inilah yang nanti membawa pesan-pesan, baik pesan biologis, pesan watak juga, kemudian pesan penyakit-penyakit genetik. Lihat anaknya, ada nggak yang ayah bunda bilang, ih ini kayak bapaknya banget, ini wataknya. Nanti mungkin anak ketiga, ini aku banget, ini ibunya banget, misalnya gitu, ya. Ada juga anak yang berikutnya, aduh kayak siapa ya, gitu, ya. Nah kalau bingung anak ini watak bingung, memang tidak langsung perpaduan si bapak ibu langsung watak ini, tapi bisa pada leluhur yang ke atas, ya. 7 ke atas. Dan kita belum pernah jumpa, ya. Orang tua kita baru 1, ya. Kakek nenek kita 2, buyut kita 3. Nah yang keempat udah nggak ketemu. Ya, nah inilah yang harus kita pahami tentang konsep watak. Ya. Baik. Fenomena watak itu sudah lama, ya. Mulai dari seorang ilmuwan namanya Hippocrates, dan buat kita dokter-dokter yang di bapak kedokteran, ya, itu lahir di tahun atau hidup di tahun 300 sebelum Masehi. Ya. Karena watak itu memang sudah ada, ya, bahkan sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, ya. Maka di tahun-tahun ini, ya, Hippocrates melihat ada kok, ya, kelompok-kelompok orang yang memang orang ini berbeda-beda, tapi kok ada kelompok-kelompok yang secara temperamen, ya, ini hampir mirip gitu. Bahkan Hippocrates sudah bilang, ya, bahwa ada ciri-ciri temperamen. Ilmuwan itu kalau punya niat meneliti tentang tubuh manusia, itu ternyata Allah memberikan hidayah pada mereka.
apapun agamanya, ya. Walaupun tentu karena belum ditunjang dengan peralatan-peralatan yang lebih sophisticated, lebih canggih, maka ya penelitiannya tentu belum lagi lebih detail seperti sekarang. Bahkan pada berikutnya di tahun 149 sesudah Masehi, seorang fisiologi Romawi namanya Galen mengusulkan teori kepribadian. Ya, menurut Galen, kepribadian ini, watak ini dipengaruhi oleh tingkatan cairan tubuh. Kata Galen ada orang yang darahnya lebih banyak, katanya gitu. Ya, ada orang yang katanya empedu kuningnya lebih banyak. Ya, bahkan Galen pernah mengklasifikasi ada namanya empedu merah. Atau Galen mengatakan ada orang yang lendirnya lebih banyak. Ya, itu menurut Galen. Ya. Tapi setelah abad 18 ditemukan teori genetika, maka ya bahwa watak itu genetik itu yang lebih tepat. Sebagaimana analisa dari Hippocrates, ya. Nah, jadi sekarang justru kita kembali seperti Hippocrates mengatakan bahwa temperamen watak itu adalah turunan genetik. Ya. Nah, ada beberapa juga pendekatan-pendekatan belajar watak. Ya, kalau saya kalau secara populer ya, secara populer ini ada seorang ibu namanya Florence Litter, ya. Dia baru-baru saja meninggal 2 tahun yang lalu ya. Dia mengamati atau dia memberikan konsep tentang ya pembelajaran watak dengan sangat populer. Ini ada 4 bukunya ini ya. Nah, mungkin saya yakin ada salah satu ayah bunda atau siapapun pernah juga baca. Paling sering ini nih, ini ada nih. Personality Plus ya. Kalau saya alhamdulillah 4-4-nya sempat dapat buku ini dan kemudian saya baca dan akhirnya membuatlah ya sebuah seminar-seminar pendek tentang watak ya. Dan hari ini karena membahasnya anak, maka kita fokus pada anak. One day mungkin harus bahas tentang parents-nya khususnya atau yang pasangan for couples atau buat ini tim kerja ini ya. Nah, baik, pendekatan watak sebetulnya ya ini yang lebih banyak mendalaminya adalah teman-teman psikolog. Ya, makanya ada fakultas psikologi. Ya. Tapi kita sebagai orang awam kita perlu juga mengetahui watak walaupun ya secara global. Ya. Saya sering bilang nih di dalam seminar-seminar bahwa seorang ibu itu harus menjadi sepertiga kayak dokter, sepertiga kayak psikolog, dan sepertiga mujahadah. Gitu. Mujahadah. Nah, artinya kalau sepertiga jadi dokter, kalau anak ada demam, diare, pilek, itu nggak usah bawa lagi ke dokter, ya tangani aja dulu. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi dokter. Ya. Sepertiga psikolog. Artinya kita harus bisa dong mendeteksi watak anak, kekuatan kelemahannya, bakat anak yang mana, ya, bagaimana cara pendekatan itu udah harusnya bisa. Itulah di seminar-seminar lepas seperti ini kita pelan-pelan belajar ya, karena memang tidak ada sekolahnya jadi orang tua, jadi kita belajar terus ya. Nah seperti itu, ya. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi psikolog betulan, ya. Oke. Sepertiga mujahadah ya, kita sebagai mujahid ya untuk keluarga, untuk masyarakat. Ya. Nah ini peran kita terutama ibu, ya Masya Allah. Baik, bisa juga sebetulnya pendekatan mendeteksi watak dengan peralatan yang disebut foto aura. Ini akan ditangkap warnanya, ya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, watak di setiap orang itu bukan hanya satu jenis, ya. Dia ada perpaduan 2 jenis. Satu genetik dari ayah, satu dari ibu. Dan nanti pun tidak dominan dua-duanya. Nanti ada satu dominan, satu juga ya kombinasinya. Ya, nah kalau kita pakai foto aura itu langsung ada warna. Ya, biasanya watak seperti ini ya ada orange campur kuning atau kuning nanti campur merah. Ini kategori orang ekstrovert. Ya. Tapi kalau yang kayak gini nih ada biru kehijauan atau hijau kebiruan, ini kategori introvert. Satu. Ya. Kemudian setelah nanti proses yang luar biasa antara perpaduan antara sel telur ibu dan sperma ayah, ya kemudian berbelah dan kemudian program-program itu semua nanti ya Allah letakkan di dalam otak manusia, di dalam otak kita ini masing-masing, di dalam otak anak, ya. Dan luar biasa buat teman-teman yang sudah sering mendengarkan seminar dengan tinjauan otak, ini sering banget lihat gambar ini ya. Dan saya senang sekali memperlihatkan gambar ini. Ya.
bahwa Allah menciptakan otak manusia, ya, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbelah dua kanan kiri, ya. Kemudian kalau kita lihat bentuk otak itu, ya, itu bergulung-gulung, itu digulung-gulung, ya. Nah, kemudian nanti otak besar setiap belahan kanannya itu terbagi lagi 4, ya. Jadi ada 4 yang kanan, 4 yang kiri, ya. Dan tentu karena agar menjadi universal, ya, maka ya pembagian-pembagian itu digunakanlah bahasa Latin, ya, agar menjadi universal, ya. Mungkin tidak perlu dihafal, paling tidak kita pahamlah, ya, ada bagian-bagian otak, ya. Di dalamnya ada neuron, ya, seperti ini, ya. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer, ya. Dan ada kalimat begini oleh kepala ahli, satu neuron itu seperti satu komputer yang bisa menciptakan pikiran-pikiran hebat, ya, menyimpan memori-memori, dan satu neuron itu bagaikan satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya saya yang lahir tahun 68, tadi ada beberapa teman-teman chatting langsung, sama ya umurnya ya Bu Ita, ya. Kita misalnya 50, ya, 50-an ke atas, itu juga punya neuron gini. Dengan jumlah yang cukup banyak, ya. Ada yang mengatakan 80 miliar, ada yang mengatakan 90 miliar, ada yang mengatakan 100 miliar. Kalau saya mengambil faham yang 100 miliar ini, jumlah neuron di dalam sistem saraf kita, ya. Nah, tapi lebih canggih otaknya anak-anak kita. Ya, makin nanti ke bawah generasi dia makin canggih. Sebagaimana teknologinya, ya. Nah, makanya kita pantang ya melabel generasi yang baru ini atau generasi muda ini dengan kalimat-kalimat buruk. Ya, mereka suka marah kalau kita bilangin generasi galowers, ya, generasi mecin, itu dia marah banget. Marah. Karena kata mereka, kita kan nggak tahu mau dilahirkan di era sekarang. Kenapa sih? Ya, para orang tua dan guru-guru suka bilangin kita kayak gitu. Nah, gitu. Kesempatan yang berbahagia ini, ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Tapi saya ingatkan bahwa mereka tidak suka dikasih label, ya. Baik, kembali soal watak. Di dalam belahan-belahan ini tentu neuron ini akan terjadi interaksi atau katakanlah sambungan-sambungan. Apa yang tersambung? Kabel-kabelnya, ya. Dan sebetulnya kalau bicara tentang otak itu sangat kompleks dan detail, ya. Tapi izinkan saya menjelaskan lebih populer sehingga lebih mudah kita bisa menangkapnya, ya. Kalau nanti pertemuan ilmiah dokter-dokter, barulah bisa lebih detail lagi kita jelaskannya, ya. Di daerah kurang lebih lobus parietalis ini, di tengah ini ada neuron-neuron yang ternyata sudah Allah install dari awal, ya. Sudah ada program-program, sudah ada fitur-fiturnya. Apa saja di sini sebetulnya banyak, tapi kita, ya, belajar yang kali ini adalah watak. Dan itu bawaan. Oke, sudah ada di situ. Selain watak apa aja Bu Aisyah? Bakat. Makanya bakat itu bawaan dan makanya bisa juga terdeteksi dengan alat-alat. Minat bukan bawaan. Kalau minat itu pengaruh lingkungan, ya, tapi bakat itu bawaan. Ya, nah ini ada di sekitar sini. Ya. Dikatakan setiap orang ada 2 jenisnya, jenis wataknya, ya, ada di sini. Banyak orang tanya, Bu Aisyah, watak bisa dirubah? Ya, watak itu nggak bisa dirubah, tapi bisa dibentuk. Ya, dengan apa? Dengan nanti ajaran-ajaran, ya, yang diberikan oleh orang tua, diberikan oleh bapak ibu guru, diberikan oleh lingkungan, ya. Dan nanti tempatnya sambungan sarafnya bukan di daerah sini, di daerah sini. Nanti dia berinteraksi. Ya, nah, kemudian lagi, ya, ya ini dia nih. Di sini adalah memori-memori pembelajaran. Artinya, misalnya nih kita, ya, misalnya anak-anak gitu, ya, di apa namanya dikasih tahu oleh orang tua, nah kalau buang sampah di tempat sampah, ya, misalnya gitu, ya. Atau lagi yang lebih tinggi lagi pembelajarannya, nah, ayo. Kalau habis dengar azan, kita sholat. Nah, itu nanti ilmunya itu, informasi itu masuknya di sini. Ya, masuknya di sini gitu. Oke, nah, interaksi antara bakat, ya, watak dan bakat bawaan ini dengan arahan-arahan, prinsip-prinsip pelajaran, inilah yang nanti membentuk sebuah, ya, personality atau kepribadian. Nah, membentuknya itu namanya karakter, membentuk karakter.
Katakanlah misalnya SD Islamic Village Kelapa II Tangerang itu mempunyai ya hal-hal yang ingin berciri khas, ingin membentuk karakter murid-muridnya. Maka nanti itu info-info yang diberikan oleh sekolah masuk di sini. Tapi watak ini sudah bawaan, ya sudah bawaan lahir seperti itu. Ya, nah kemudian dalam surat Asy-Syam ayat 8 dikatakan bahwa Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ini para ahli ya ternyata menemukan di dalam watak ini ada kelemahan dan ada kekuatan, ada program kelemahan dan ada program kekuatan. Fiturnya sudah ada dari sananya itu. Ya. Kalau ditanya kenapa ya Allah bikin kelemahan di dalam lobus parietalis ini misalnya gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang ya kalau kita mau ambil hikmahnya ya, ini walau alam bisawab karena yang tahu persis jawabannya ya pasti Allah Ta'ala. Ya. Namun dalam perjalanan pembelajaran watak kalau saya pribadi ya itu kita diminta oleh Allah untuk ya bagaimana mengatasi kelemahan ini untuk menjadi sesuatu kekuatan. Itu nanti yang akan berpahala atau beruntung. Ya. Benefit kalau bahasa sekarang. Banyak benefitnya orang kalau bagaimana watak dasarnya yang kelemahannya dia atur sedemikian rupa, dia bentuk sedemikian rupa. Ya. Kalau ada orang masih bilang, saya nggak bisa, saya emang orangnya kayak gini. Berarti dia belum belajar membentuknya. Ya, masih egoisnya muncul karena ini kan sudah ada memang, bahkan dia ada temperamennya di sini. Ya, saya bisa paham itu, tapi tidak juga boleh mencela. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan ya dalam Al-Isra 84, maka Tuhanmu yang lebih tahu mana yang benar jalan. Ya, makanya kita nggak boleh menghina, orang itu gitu banget sih nggak. Ya, paling kita berpikir bahwa dia belum belajar ya. Kita doakan insya Allah dia belajar entah dari mana, maka dia akan menjadi watak yang sudah bisa terbentuk. Ya. Makanya saya suka bilang ya bahwa interaksi watak dengan pembelajaran inilah yang nanti kita merasa bahwa kok watak saya ada 4 ya Bu Aisyah. Ya betul. Apalagi makin umur kalau rajin belajar. 2 watak bawaan, 2 watak pembelajaran. Tapi ya tentu yang bawaan ini itu jauh lebih kuat. Kenapa? Sudah ada di otak itu. Sudah ada di kepala itu. Hari ini yang kita mau pelajari adalah watak bawaan dulu. Gunanya apa? Supaya kita bisa watak pembelajaran yang lain kita pelajari. Gitu. Ya, supaya untuk anak-anak kita tahu, watak bawaannya anakku ini yang jenisnya orang damai. Nah, orang damai kalau mau diajarkan supaya kepribadiannya terbentuk ya atau wataknya mendapat kepribadian atau mendapat baju yang bagus, orang damai karena dia damai, maka ya ajarkan dia, nasihati dia, disiplinkan dia dengan cara damai. Itu. Karena watak damai kalau diajarkan dengan ya watak atau dengan cara yang terlalu keras, terlalu cepat, maka dia akan banyak putus asanya. Maka yang muncul nanti kelemahannya. Ya, sampai sini sepakat dulu. Kalau nanti teman-teman, karena Bapak Ibu sudah mulai dewasa, ya, dan kalau nanti misalnya tes watak, merasa ada 4-4-nya, ini begini konsepnya. Tapi seandainya kita masih SD, ya, pas di tes watak itu jelas sekali watak bawaan. Oke? Iya, baik, next berikutnya. Nah, itu tadi. Jadi neuron ini akan terjadi koneksi-koneksi, ya, sambungan-sambungan. Jadi antara watak itu, kalau misalnya kan watak ini ada kekuatan kelemahan ya. Kalau kita sering sebut-sebut kekuatan kita, maka ya neuron yang menyimpan memori atau menyimpan ya program kekuatan kalau kita sebut-sebut kekuatan, maka dia tersambung. Kebalikannya juga kalau kita sebut-sebut kelemahan kita, maka tersambung juga. Maka kelemahannya menjadi. Ya. Katakanlah orang damai kan kekuatannya damai. Ya. Dia bisa dengan tenang, dia bisa dengan membantu orang-orang untuk ya mencarikan jalan keluar dengan tenang. Nah, itu perlu kita sebut-sebut. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya orang yang Engkau berikan watak damai ya Allah. Ya.
Tapi memang karena di situ juga ada program kelemahan, ya. Kelemahannya orang damai ini apa? Satu, suka menunda-nunda. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita bilang, aduh gue ini suka nunda-nunda banget, aduh nunda-nunda banget. Kalau kita sebut-sebut itu terus, maka nyala itu nanti dia. Akhirnya menunda-nunda. Ya. Itulah makanya kita perlu bentuk dia, atau kita bentuk karakternya, yaitu apa? Kita belajar bahwa, oh kalau ada pekerjaan yang bila dikerjakannya bisa lebih cepat, itu jauh lebih beruntung. Itu pelajaran yang masuk di otak depan nanti. Sehingga kita berupaya untuk ya melakukan sebuah ya ukiran-ukiran. Karakter itu dari kata bahasa Latin, carasso, mengukir. Kita ukir itu watak kita untuk yang kelemahannya tadi suka menunda-nunda, dia kita reduce, ya, kita kurangi. Tapi kekuatannya kita angkat, ya. Kemudian juga kita sudah membentuk sebuah, ya, mengukir sebuah prinsip baru. Nah, ini yang akan terjadi. Maka kalau nanti menilai orang, kita sudah tahu watak dasarnya, tapi kok dia bisa ya mengatasi kelemahannya ya. Nah, itu namanya keren. Itu namanya dia sudah naik tingkat. Ya. Oke? Nah, Islam adalah ad-dinu. Ya, bukan hanya sekedar agama, ad-dinu. Ya. Jalan hidup yang membentuk atau membuat karakter ini. Ya, dia mengukir. Itulah saya sangat gembira kalau ada sekolah-sekolah mulai dari TK, SD itu dia adalah sekolah Islam. Kenapa? Karena mumpung masih kecil anak-anak itu ya dibentuk di otak depannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam agar terjadi sebuah koneksi. Ya. Kalau zaman saya dulu tuh sekolah Islam masih sangat sedikit. Paling sekolah Muhammadiyah dan Al-Azhar. Al-Azhar juga baru satu waktu itu. Ya, waktu itu sekolah saya baru Al-Azhar cuma satu-satunya di Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Sisingamangaraja. Ya, banyak sekali sekolah Kristen, Tarakanita, ya, Pangudi Luhur dan sebagainya. Tentu sekolah itu karena basicnya adalah agama mereka memasukkan ajaran-ajaran itu, maka terbentuk koneksi ajaran-ajaran mereka. Nah, banyak orang Islam dulu masuk di sekolah Kristen sehingga dia antara yang harus dia pelajari dengan yang pelajari dari kecilnya di sekolah itu, maka terjadi sebuah ya perang batin gitu. Kok kayak gini ya, kok lainnya, kalau diajaran di rumah kok lain, di sekolah lain. Nah, seperti itu. Makanya sekolah Islam itu harusnya banyak. Ya, dan terima kasih ada sekolah Islam di Kelapa II, Tangerang. Ya, Masya Allah. Baik, dan berikutnya, ya, kenapa kok bisa mendeteksi watak seseorang dari profilnya, Bu Aisyah? Dari wajahnya, dari dia bentuk badannya, dari cara berjalannya. Karena dari otak ini ya ada sambungan atau disebut sistem saraf, yang di sini sistem saraf pusat, nanti keluar dari tulang belakang ini sistem saraf tepi. Ya, ini yang membawa pesan yang ada di otak. Ya. Karena sistem saraf kalau kita bisa analogikan itu kerjanya kayak kabel listrik, dia membawa pesan-pesan itu. Pesan watak, pesan bakat, pesan juga ajaran-ajaran. Makanya membentuk sebuah akhlak, ya, membentuk sebuah perilaku. Itulah, ya. Anak-anak baru lahir, belum lagi kita kasih masukan ajaran-ajaran, kita sudah bisa deteksi sebetulnya wataknya apa. Kenapa? Karena watak itu sudah ada dari lahir. Ya, dia nanti mengirim pesan kepada sistem saraf ini sehingga terbentuklah gerakannya, wajahnya, ya, mimiknya dan sebagainya. Itulah kalau kita mulai bisa belajar watak sejak anak dini, itu jauh lebih beruntung. Ya. Baik. Nah, jadi kalau bicara watak, ya, kita akan bicara apa, Bu Aisyah? Nah, ada 3 pembagian besar oleh orang-orang yang memang mendalami watak atau teman-teman psikolog, yaitu ada watak namanya introvert ke dalam, ya. Ekstrovert dia keluar, dia punya ciri karakter itu selalu mau kelihatan keluarnya gitu. Dan ada ternyata satu lagi jenis watak yang separuh-separuh. Ini sering disebut ambivert, ya. Kadang dia introvert, kadang ekstrovert. Ya. Yang mana sih introvert, yang mana ekstrovert? Nanti introvert terbagi 2 lagi, ekstrovert terbagi 2, ya. Ambivert juga terbagi 2 lagi. Nah, untuk itu hari ini karena memang judul aslinya yang diminta adalah mengenal watak, maka saya akan ya
menyampaikan, memberikan informasi yang lebih detail lagi. Ya.